告诉我不就懂了吗？我告诉你，我跟你说啊，我还得去刘仁家接他一趟呢。饭还没吃完呢。 Berlatar pada tahun 2009 di Cina, kisah akan berfokus pada seorang ayah bernama Li yang hidup berdua bersama putrinya yang bernama kita panggil saja Mei agar mudah diingat. Setelah ibu yang meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu, Li membesarkan Mei dengan penuh kasih sayang, termasuk merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada tepat hari ini. 反正我早晚都能养。 Sebagai hadiah ulang tahun, Li pun mengizinkan putrinya untuk jalan-jalan dan bermain bersama sahabat dekatnya. Sementara Li sendiri pergi bekerja sebagai mandor di sebuah proyek bangunan. Ketika malam hari saat turun hujan, Mei pun meminta izin untuk pulang sendirian karena kebetulan Li juga masih berada di tempat kerja. Yang sesampainya Mei di stasiun akhir, ia pun memilih untuk berjalan kaki sendirian yang tanpa ia sadari jika ada sebuah minibus yang sedang mengikutinya sehingga entah apa yang terjadi kepada Mei. Li terlihat sudah tiba di rumah dan berpikir Mei sudah pulang duluan. Namun alangkah terkejutnya Li saat baru menyadari jika Mei tidak pernah sampai ke rumah. Sehingga ia pun menghubungi satu persatu temannya sambil mencari di mana keberadaan putri tercintanya. Dan inilah Mandau terbang. Keesokan paginya telah ditemukan sesosok mayat gadis remaja mengapung di atas sungai, di mana seorang polisi bernama kita panggil saja Pak Jackie pun mendapat tugas untuk mengurus kasus ini, sehingga ia dan tim langsung mencari data terkait laporan orang hilang. Tak lama, Li pun datang ke kantor polisi sesuai laporan tentang anaknya yang hilang. Sempat tak percaya jika jasad tersebut adalah Mei putrinya, Li pun menangis sejadi-jadinya saat melihat jika jasad yang ada di hadapannya adalah Mei, putri tercintanya, yang selama ini ia sudah besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saat ditanya apa penyebab kematian Mei, Pak Jackie pun belum bisa menjawab karena harus dilakukan pemeriksaan forensik, sehingga Li pun diminta untuk pulang terlebih dahulu dan menunggu kabar selanjutnya. Keesokan paginya Li terlihat sudah berada di depan kantor polisi sambil menunggu hasil forensik. Selama lebih dari 24 jam, ia terus menunggu kabar dari Pak Jackie yang tak kunjung keluar untuk menemuinya. Tak lama, anak buah Pak Jackie yang bernama Wong pun datang memberitahu bahwa tim forensik sudah menemukan beberapa luka memar di tangan dan kaki Mei, serta 2 sperma yang berada di dalam tubuh Mei. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum kematiannya, Mei sempat mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual sebelum akhirnya dihabisi. Alih-alih langsung memberitahu Li, Pak Jackie memilih untuk menyembunyikan dulu informasi tersebut dengan maksud untuk membuat Li tetap tenang dan menunggu sampai suasana hatinya kembali kondusif. Keesokan malamnya tim Pak Jackie berhasil mendapatkan rekaman kamera CCTV stasiun kereta yang memperlihatkan sebuah minibus berwarna putih yang nampak mencurigakan, sehingga ia dan tim langsung melakukan pelacakan terhadap plat nomor mobil tersebut. Dan inilah minibus yang dipakai oleh para tersangka yang salah satunya bernama kita panggil saja Somat, yang kebetulan merupakan pemilik dari mobil tersebut. Tepat saat ada 2 polisi datang, Somat tak sengaja menemukan ponsel milik Mei yang tertinggal, sehingga ia pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan langsung masuk ke kamarnya. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa pada malam kejadian, Somat yang bertugas sebagai supir pun tengah membawa 2 tersangka yang sedang mencari korban di sekitaran stasiun. Melihat sosok Mei yang bahenol serta sedang jalan sendirian, para tersangka pun memutuskan untuk menculiknya dengan cara membiusnya hingga pingsan.
Masih dalam kondisi pingsan, Mei pun dibawa ke markas para tersangka untuk digadabah secara bergiliran yang ternyata tujuan mereka melakukan itu adalah untuk membuat video dewasa yang nantinya akan dijual pada seorang penada. Somat sendiri memutuskan untuk tidak ikutan setelah ayahnya meminta mobilnya untuk segera dibawa pulang. Ya memang sejak awal, Somat tidak pernah ada sedikit pun niatan untuk ikutan jika bukan dipaksa oleh kedua tersangka untuk menjadi supir mereka. Yang pada kenyataannya, Somat bukanlah sahabat dekat kedua tersangka, melainkan hanya menjadi korban bulian yang dipaksa oleh para tersangka untuk menjadi supir mereka. Saat Somat akan pergi itulah, salah satu tersangka bernama Aceng pun sempat mengancam Somat apabila berani-berani melapor polisi. Sehingga Somat yang memang sejak awal terpaksa ikut gabung ke Circle PDD ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan perbuatan mereka berdua. Keesokannya, Somat terlihat sedang dibully oleh Aceng dan satu tersangka lagi yang bernama Zihan terkait usulannya yang ingin melapor ke polisi. Yang karena Somat tidak berdaya, ia pun hanya bisa pasrah ketika mereka mengancam akan menyakiti Somat dan keluarganya. Tak tahan terus dihantui rasa bersalah, Somat akhirnya nekat menggunakan ponsel milik Mei untuk mengirim pesan kepada Lee terkait nama kedua tersangka, termasuk alamat markas mereka. Sehingga saat itu juga tanpa membuang banyak waktu, Lee langsung berangkat menuju alamat tersebut. Setibanya di TKP, Lee langsung masuk setelah berhasil menemukan kunci pintunya. Yang tak berapa lama, muncullah Jihan yang baru pulang dari luar. Dimana saat Lee menemukan tas milik putri kesayangannya, Jihan terlihat memutarkan rekaman video saat mereka sedang menghadap Mei. Sehingga ketika emosi Lee tak tertahankan, ia pun langsung menyerang Jihan dan... Sempat tertekan dari seorang bocah kemarin sore, Lee yang tersengaja melihat wajah Mei dalam video itu pun langsung bangkit membara dan menghantam kepala Jihan berpuluh-puluh kali menggunakan sebuah tongkat baseball. Setelah mengambil flash disk berisi bukti video asusila dan menyobek satu foto wajah Aceng sebagai target selanjutnya pun langsung minggat dari rumahnya untuk menghindari kejaran polisi, di mana ia berniat untuk membalas dendam tanpa mempedulikan apapun lagi. Tak lama setelah Lee pergi, muncullah Pak Jeki dan anak buahnya yang mendapat laporan terkait penemuan jasad Jihan yang koit dengan kondisi mengenaskan, di mana Pak Jeki bisa dengan mudah menebak jika pelakunya adalah seorang ayah yang sudah kehilangan putri tercintanya. Dari mautnya Jihan, Pak Jeki pun bisa langsung melacak dan menangkap Somat yang diketahui kenal dekat dengan kedua tersangka, sehingga mereka langsung menggiring Somat ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 我什么都没干。赵毅，把他家长找来，咱们回局里。 Malamnya, Somat terlihat sudah berada di dalam rumah lagi setelah dinyatakan tidak bersalah akibat tidak adanya bukti. Namun kedua orang tuanya, terutama sang ayah, memarahi Somat habis-habisan sehingga Somat yang sudah muak pun seketika memberontak dan membentak balik ayahnya tersebut. 你管过我吗？我被欺负的时候你在哪里啊？
Di kantor polisi, terlihat ada sepasang suami istri kolong merat yang datang sesuai panggilan Pak Jeki. Yang ternyata mereka berdua adalah orang tua dari si Aceng yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Alih-alih malu atau setidaknya merasa bersalah atas kelakuan anaknya yang begitu bejat, mereka, orang tua Aceng, malah ingin memberikan ganti rugi kepada orang tua para korban agar mereka tutup mulut. Yang rupanya, Mei bukanlah korban pertama kebiadaban Aceng CS, melainkan masih ada gadis-gadis lain yang sudah terlebih dahulu menjadi korban mereka semua. Dan ya, mereka pun sempat mendapatkan serangan dari salah satu orang tua korban yang putrinya telah bundir akibat malu telah kehilangan kesuciannya. Di mana bapak yang satu ini tak kuasa membendung kesedihannya sehingga membuat Pak Jeki menjadi simpati dan mencoba menenangkannya. Berbeda dengan bapak tersebut, Lee terlihat sudah sampai di sebuah pemukiman di pinggiran kota untuk mencari tempat tinggal sementara, di mana ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kosong dari seorang tete-tete janda cantik pemilik kontrakan yang memberikan satu kamar kumuh yang jarang ditempati. 这个小院的优点是特别安静，看看吧。 Tak peduli dengan tempat tinggal, tak peduli dengan kondisi diri sendiri, Lee hanya ingin menemukan satu tersangka lagi, yaitu si Aceng. Yang dengan flash disk berisi kumpulan video para tersangka, Lee akhirnya berhasil menemukan satu video berisi Aceng yang sedang bermain motor dan tertulis nama bengkel tersebut. Tanpa persiapan apapun, Lee langsung mendatangi bengkel tersebut sembari menenteng foto wajah Aceng, di mana salah satu karyawan bengkel sempat melempar Lee dengan kacang 2 kelinci. Namun Lee tidak memperdulikannya dan langsung masuk begitu saja menemui pemilik bengkelnya. 在哪儿？我凭什么告诉你他在哪儿？干嘛呢？ 干嘛？ Dan ya, Lita sengaja melihat kaset DVD dengan judul video SMA stasiun kereta. Sehingga tidak salah lagi, pemilik bengkel ini adalah penada video-video dewasa tempat Aceng menjual hasil karyanya. Dan dengan semua keemosian yang sudah terpendam, Lee langsung membabi buta menghabisi mereka berdua. Sebelum menghabisi si penada, Lee sempat mengorek informasi terkait tempat tinggal rahasia Aceng yang berada di sebuah hotel bekas, di mana Lee juga mengambil senjata apinya beserta dengan 2 buah peluru yang masih tersisa. Tepat di saat yang bersamaan, si tete-tete yang punya kontrakan pun melihat berita di televisi terkait seorang ayah yang sedang membalas dendam atas kematian putri tercintanya. Di mana si tete yang sempat melihat tas milik Lee yang ada gantungan gadis remaja pun akhirnya sadar jika orang yang menyewa kontrakannya adalah orang yang dimaksud. Malamnya saat Lee sudah kembali, si Tete pun sempat meminta Lee untuk pergi dari kontrakannya setelah polisi mulai melakukan pemeriksaan di daerah sekitar sini. Namun, melihat wajah Lee yang sungguh sangat melas, si Tete pun menjadi kasihan dan membiarkan tetap tinggal di kamar tersebut. 只有这个条件了，你将就一下吧。 Tepat saat para polisi sedang melacak lokasi tempat persembunyian Aceng, Lee pun sama-sama baru mendapatkan lokasi hotel bekas yang dimaksud. Yang karena daerah ini sudah dijaga oleh banyak polisi, si Tete yang punya anak gadis dan bisa merasakan perasaan Lee pun bersedia untuk mengantarkannya sampai ke tempat aman. Karena jalan menuju lokasi tertutup oleh longsor, Lee pun memutuskan untuk memakai jalan pintas, yaitu masuk ke dalam hutan. Di mana pada saat yang bersamaan, Jackie dan tim terlihat lebih dulu sampai di lokasi dan langsung masuk ke dalam untuk melakukan pencarian.
Dan ya, mereka menemukan seorang gadis yang ditawan oleh Aceng, di mana gadis tersebut terpaksa bertahan di sini karena diancam akan disebar videonya. Bahkan ketika Pak Jeki menawarinya perlindungan, si gadis tetap tidak mau ikut karena saking takutnya ia terhadap si Aceng. 我没事，你们别管我了。 Tak lama, muncullah Aceng dengan motor sportnya tepat saat Lee sudah tiba di lokasi. Namun sebelum masuk, Aceng terlebih dahulu menghubungi si gadis untuk memastikan situasi kondusif. Yang bukannya bersikap kooperatif dan mengikuti rencana para polisi, si gadis malah berteriak dan menyuruh Aceng segera pergi sehingga... Ya, Lee berhasil menembak motor Aceng dan membuatnya lari ke dalam hutan, di mana Pak Jeki malah fokus mengejar Lee bukannya Aceng, sehingga pelaku yang menjadi target utama pun malah berhasil lolos, yang pada akhirnya rencana itu pun menjadi sia-sia. Singkat cerita, Somat yang sedang bersama para polisi pun akhirnya ditelepon oleh Aceng yang sudah kehabisan bekal uang, di mana Aceng memalak Somat dan memintanya datang ke stasiun kereta sambil membawa sejumlah uang yang diinginkannya. Dengan fakta bahwa Aceng adalah anak dari kolong merat yang bisa menggunakan cuannya atau fulusnya untuk meringankan hukuman, bahkan bebas dari tuduhan, membuat Somat menjadi berpikir ulang untuk menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sehingga daripada mengambil resiko Aceng lolos dari jeratan hukum dan kembali mendatanginya untuk membulinya, Somat pun memberitahu Lee tentang rencana penggerbekan besok, berharap Lee bisa menghabisi Aceng untuk selamanya. Keesokannya, para polisi terlihat sudah mengepung stasiun dengan Somat yang diyakinkan untuk jangan gugup dan chill saja. Namun keletoyannya yang sudah mendarah daging dalam dirinya rupanya sulit untuk disembunyikan. Sehingga ketika Aceng datang, Somat langsung ketahuan telah bekerja sama dengan polisi. Sehingga inilah yang terjadi. Saat Aceng kabur itulah, Lee terlihat sudah bersiap dengan senjata apinya yang dibungkus dengan kain. Di mana saat para polisi sedang melakukan pengejaran, Lee memilih arah yang berlawanan untuk memotong jalan Aceng sehingga... Dan ya, tepat disaksikan oleh banyak orang, Lee pun membuat si PDD Aceng kena mental, bahkan sampai sujud memohon ampunan. Yang tak hanya itu saja, saking takutnya akan kemarahan seorang ayah yang kehilangan darah dagingnya, Aceng bahkan berjanji untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya. Namun, dengan fakta bahwa Mei sudah tiada, pintu maaf pun sudah tertutup rapat, sehingga ia pun langsung menarik pelatuknya tepat saat para polisi menembak Lee dari berbagai arah. Setelah ketegangan ini berakhir, Lee pun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara Aceng diketahui masih hidup dan hanya terserempet peluru yang mengakibatkan matanya picak sebelah. Namun dari kejadian itu, pemerintah pun mengeluarkan undang-undang baru terkait kejahatan di bawah umur, bahwa seseorang yang genap berusia 12 tahun tapi dengan sengaja telah melakukan kejahatan yang berat tetap akan dipidana dengan hukuman yang sama dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Tamat, ending yang bikin greget. Kata-kata yang bisa kita petik dari film ini, kita bisa memahami bahwa amarah sering membuat manusia ingin membalas semuanya dengan cara yang sama. Namun jika kebencian terus dibayar dengan kebencian, maka
tidak akan pernah ada akhir dari permusuhan itu sendiri. Sikap baik kepada orang yang memperlakukan kita dengan baik bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi tetap memiliki hati yang lembut kepada orang yang pernah menyakiti kita adalah bentuk kedewasaan dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Karena memaafkan dan tetap berbuat baik membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar balas dendam.